Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi renang. Sebelumnya izin saya kenalkan diri. Nama saya Tafia Dwirania sebagai moderator. Nama saya Zahra Nurul. Nama saya Siti Ramadhani. Nama saya Nama saya Lahir Manusia. Nama saya Wibi Adi Winata. Nama saya Nabila Muhammad. Nama saya Dante Kayula. Materi akan Yang pertama ada sejarah dan pengertian renang. Sejarah renang mencatat bahwa tahun 1837 olahraga renang ini baru dimulai pada abad 19 dan perkembangannya muncul kembali pada tahun 1869 dalam pertunjukan yaitu Asosiasi. Dan untuk Indonesia sendiri, Kota Bandung adalah salah satu kota pertama yang menjadi awal dari dilaksanakannya renang. Sejarah itu dikenal dengan membuat kolam renang. Pada saat itu yakin kolam renang di kelas sekitar tahun 1904 silam. Artinya, jika dirunut sebelum Indonesia merdeka olahraga telah ada perkembangan di beberapa bahkan kota Jakarta. Namun, olahraga renang tidak menjadikan atlet Indonesia menjadi berprestasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana dan anggaran untuk penyelenggaraan olahraga ini. Bahkan bukan hanya itu, renang saja tidak dapat berkembang dan menorehkan prestasi disebabkan adanya rasa nasionalisme sudah disiplin dan tidak memaksimalkannya dengan Indonesia renang untuk olahraga ini kolam renang. Bukan panjang dari kolam renang adalah 50 meter dan lebarnya adalah 100 meter. Kedalaman air minimal 1 meter. Kecuali untuk kejuaraan dunia dan olimpiade, kedalaman air minimal 2 meter. Untuk lebar lintasan itu 2,5 meter dan jumlahnya ada 8 lintasan. Dinding kolam harus diajak dan tegak lurus terhadap permukaan air. Dapat berpijak pada istirahat. Di seluruh pinggiran dinding kolam boleh dibuat tempat berpijak pada waktu istirahat. Jauhnya 1,20 meter di bawah permukaan air. Tali lintasan dipasang dengan kuat di panjang 50 meter. Setiap tali lintasan dipasang pelampung sepanjang 5 meter pada bagian diberi warna yang cerah belum istirahat. Tempat start dibuat tinggi antara 0,5 sampai dengan 0,75 dengan permukaan semesta untuk bisa dipelajari. Untung masih ada macam-macam gaya renang untuk kepentingan tangan tetapi untuk kebutuhan perlombaan dan olimpiade berenang dengan gaya biasanya dalam ajang lomba renang gaya bebas perenang diperbolehkan menggunakan gaya tinggi. Lagi presentasi loh. Gaya dada. Namun teknik renang yang banyak digunakan dalam olimpiade seperti Federasi Renang Internasional renangnya menggunakan gaya crawl atau front crawl. Gaya bebas. Bagaimana pada umumnya gaya tali diisi dengan dada menghadap ke atas permukaan air dan diikuti gerakan kedua tangan yang mengayuh ke depan dan ke belakang secara bergantian ke atas dan ke bawah. Dan saat keadaan berenang, wajah berada menghadap pada permukaan air yang menarik dan menjadi sendi dan dalam proses pernafasan pada saat tangan digerakkan keluar dari air sehingga motif itu menjadi dan untuk teknik pernafasan, setiap perenang bebas memilih apakah ke kanan, ke kiri ketika hendak mengambil nafas. Berdasarkan dari berawalnya, gaya bebas ini adalah gaya yang paling mudah dan cepat membuat perenangnya sampai finish. Hal ini disebabkan karena gerakan renang tidak dibatasi oleh gaya-gaya lain yang tidak saja dibagi
Perenang yang sudah terlatih saja gaya bebas dapat membuat pemula juga dapat berenang dengan cepat. Tentang gaya dada. Gaya ini adalah salah satu gaya yang membuat gaya berenang menjadi indah dipandang pada saat perlombaan berlangsung. Hal ini disebabkan posisi berenang seperti gaya ngakak dengan dada ke arah kepala serta badan tubuh dalam posisi tegak. Dua kaki yang berfungsi untuk memandang air ke arah luar dan tangan lurus ke depan. Gerakan tangan yang seperti membelah air berfungsi agar badan badan mengarah ke depan. Dan untuk pernafasannya dilakukan pada posisi dengan berada di permukaan air tingkat kesulitan memang lumayan tinggi bagi renang dapat diminati banyak orang. Namun pemenang gaya ini sangat lambat dibanding dengan gaya bebas. Renang gaya kupu-kupu. Gaya ini sering dikenal juga dengan gaya lomba-lomba. Gaya ini adalah dada menghadap ke permukaan air. Kedua lengan melakukan gerakan ke bawah dan keduanya melakukan tendangan ke bawah dan tangan sayangnya saya memberikan kepala sisi. Dan teknik gaya ini adalah melakukan lewat mulut yang dilakukan pada saat kepala berada di permukaan air. Diam sih. Bagaimana yang telah disampaikan dalam yang satu bahwa renang memiliki banyak manfaat baik dari kesehatan, pendidikan, melakukan renang yang berkualitas. Bahkan sampai pendek ini foto renang ada pemaparan yang lain sebagai gali foto bentuk otot yang ketat dalam bekerja semuanya Wah, hidupin si AC-nya. Timernya itu cepet sih. Aturan renang. Gaya punggung. Gaya punggung. Badan bagian depan serta wajah menghadap ke atas. Peraturan yang harus diperhatikan. Mulai dari garis start hingga akhir, renang diwajibkan untuk berenang dengan menggunakan gaya punggung. Berenang beberapa kali harus muncul ke permukaan air. Namun ada pula perlombaan tidak dibolehkannya. Khusus perlombaan renang dengan jarak cukup berdiri 15 meter. Saat akan mencapai garis finish, renang harus berhenti di kolam. Gaya dada. Gaya dada merupakan salah satu jenis gaya yang bisa dilakukan dengan santai dan cukup mudah dipelajari. Meski demikian, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh perenang saat mengikuti perlombaan renang. Berikut peraturannya. Selama perlombaan wajib menggunakan gaya dada. Setelah memulai garis start dan saat akan melakukan putaran, bagian wajah dan kepala wajib muncul ke permukaan air sebelum tangan diajukan. Setelah menyelesaikan garis finish, perenang harus menyentuh dinding kolam dengan kedua tangannya baik di dalam air maupun di permukaan air. Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu untuk posisi wajah dan badan bagian depan menghadap ke air, sedangkan tangan posisinya di atas bersama air dan memutar. Peraturan yang harus diperhatikan. Kedua lengan wajib dijadikan di depan dan ke belakang. Bagian wajah dan kepala muncul dari belakang. Gerak kaki dan tangan harus seimbang dan harus dilakukan secara bersamaan. Berenang diperbolehkan tidak muncul ke permukaan air jika jarak kolam tidak lebih dari 1 meter.
Risiko olahraga renang. 1. Bahaya klorin. Klorin adalah suatu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh bakteri di bawah air. 2. Aroma favorit. Air yang berbau favorit ternyata adalah asin campuran klorin dengan selimut serta urin maupun air tubuh manusia lainnya. Karena pelanggaran yang itu seharusnya tidak memiliki bau apapun. 3. Mengandung urin dan udara. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Profesor Association membuktikan bahwa dari 1.000 orang dewasa 20% diantara yang tidak pernah buang air kecil di kolam renang. Mana jadinya kak? Oh di BC lo ditanya. Risiko yang menanti, lain yang menanti. 1. Diare. 2. Infeksi cacing. 3. Infeksi mata. 4. Infeksi telinga. 5. Infeksi kulit. 6. Infeksi jamur kaki dan influenza. Gerakan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa posisi yang ada dari sama-sama posisi karena berdiri dan gerakan kepala beserta badan Kesimpulannya adalah salah satu olahraga yang sangat kaya akan manfaat dalam hidup dan tubuh manusia. Kesehatan jasmani dan fisik membuat para perenang menjadi lebih sehat jantung, paru-paru dan pernafasan. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin menjawab pertanyaan dari Tiara Fahira Salimah. Dan nomor 3, apa tujuan dari pengenalan air sebelum berenang? Pengenalan air bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum melakukan aktivitas berenang. Izin menjawab pertanyaan dari Aziza Nurul. Teknik berenang yang paling susah adalah dan mengapa? Yaitu gaya kupu-kupu. Buttertorn bisa dikatakan sebagai jenis gaya renang paling sulit. Renang gaya kupu-kupu paling ampuh menurunkan berat badan karena paling banyak menguasai kalori. Izin menjawab kalori. Izin menjawab pertanyaan dari Alfa Saputri. Kenapa renang gaya dada lebih diminati daripada gaya renang yang lain? Renang gaya dada dapat membuat para pemula belajar berenang lebih mudah dan lebih santai tanpa harus merasa takut tenggelam. Kurang dengar ya? Karena renang gaya dada dapat membuat para pemula belajar berenang lebih nyaman, lebih santai tanpa harus Sekian dari kelompok kami.